Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 4. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lanjut saja. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan sumber daya alam SDA yang dapat diperbarui. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah air, hewan ternak, tanaman untuk dimakan. Dan lain sebagainya, masih banyak sekali sumber daya alam yang tidak habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk membangkitkan listrik. Ini sebagai energi alternatif. Selanjutnya yaitu sungai untuk budidaya udang, untuk budidaya ikan. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada jagung sebagai sumber bahan pangan. Ini juga sebagai sumber daya alam dapat diperbarui. Kemudian tanah liat untuk pembuatan gerabah. Dan lain sebagainya, masih banyak contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak habis atau kita dapat membuatnya kembali. Nah, tapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika kita menggunakan secara terus-menerus akan bisa mengakibatkan kehabisan. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ada emas sebagai bahan baku perhiasan. Kemudian ada belerang sebagai bahan baku kosmetik. Kemudian ada grafit sebagai bahan baku pensil. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika kita gunakan terus-menerus akan habis. Maka kita harus mempergunakannya sebaik mungkin, seefektif mungkin. Ya. Untuk terakhir yaitu penugasan. Silakan ringkas materi pada hari ini yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di lingkungan sekitarmu. Jawabannya ditulis di buku tulis ya. Sekian pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.